Halo Sobat Tanah Kame, hari ini saya kedatangan Pak Martinus, salah seorang pegawai kita Taman Nasional Kayan Mentarang dari Krayan. Beliau sudah 15 tahun ya bekerja di Taman Nasional Kayan Mentarang. Mungkin awal berdiri dulu Bapak sudah masuk sini Pak ya. Mungkin gimana ceritanya tuh Pak? Dulu Bapak lahir, bisa cerita nggak lahir di mana, dulu awalnya tuh bisa bekerja di TNKM seperti apa? Ya gimana Pak? Saya sebenarnya memang orang asli dari Krayan dan saya lahir di Krayan 55 tahun yang lalu lah. Udah tua ya? Ya tua sudah kita. Jadi pada awalnya terbentuknya Taman Nasional ini ceritanya panjang. Karena pada awalnya kan Taman Nasional itu memang ditolak oleh masyarakat adat Krayan itu pada awalnya karena rentetan daripada penunjukan wilayah Krayan itu awalnya untuk kawasan cagar alam. Jadi kan mereka terumah, mereka dirubah menjadi Taman Nasional, mereka tidak percaya lagi. Mereka curiga karena pada awalnya sudah mereka membuktikan bahwa cagar alam itu kan hal yang tidak mereka terima. Tidak boleh ngapa-ngapain. Tidak boleh ngapa-ngapain. Jadi mereka berpikir bahwa Taman Nasional itu tidak jauh beda dari cagar alam. Jadi sukarlah mereka untuk menerimanya. Jadi dalam beberapa kurun waktu berjalan, itu berjalan bukan dengan mulus, itu alot. Mulai tahun 80 cagar alam sampai tahun 96 barulah terjadi Taman Nasional itu tahun 96 penunjukan Taman Nasional. Pak Martinus posisi waktu itu? Posisi saya waktu itu sebagai LSM. Saya LSM. Jadi saya lah orang pertama yang menentang itu juga waktu itu. Pertama yang ditunjuk menjadi kepala balai itu Pak Teja. Sampai Pak Teja itu saya tunjuk-tunjuk muka kan di Penginapan Agung Raya waktu sampai kacamatanya pun saya cungkil itu kan waktu itu. Karena saya memang tidak menerima kehadiran Taman Nasional. Mungkin juga karena pemahaman ataupun sosialisasi dari pihak-pihak tertentu tidak begitu jelas kan, gitu, tidak begitu jelas, tidak begitu meyakinkan masyarakat. Nah, dalam waktu berjalan terbentuknya Taman Nasional itu kita ikut berpikir secara positif. Kita hilangkan cara kita berpikir yang negatif itu. Jadi akhirnya saya bersedia masuk di dalam Taman Nasional karena yang saya pikir lebih baik kita masuk dalam sistem daripada kita berteriak dari luar, karena kita tidak tahu apa yang kita teriak dari luar, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam sistem orang. Dan waktu itu juga saya berjanji dengan masyarakat bahwa andai kata bentuk Taman Nasional itu tidak menguntung dan tidak berpihak kepada masyarakat, masyarakat tidak boleh teriak karena saya ada dalam sistem, saya tahu semuanya, saya yang bicara gitu. Jadi saya ambil keputusan. Saya harus masuk di dalam Taman Nasional sehingga saya direkrut. Siapa dulu yang mengajak Bapak itu? Yang mengajak saya Pak Budi, Pak Basuni. Pak Basuni sebagai waktu itu sebagai TU ya di sini. Langsung Pak Budi waktu itu langsung. Oh, Pak Budi Isnaini ya? Ya. Kepala seksi dulu Pak. Kepala seksi Pak Basuni. Pak Basuni, ya betul. Pak Basuni waktu itu langsung datang ke sana deh tuh. Langsung datang ke Krayan, cari saya memang. Karena waktu itu kan nama kita kan populer juga karena menolak kan. Langsung tanya mana yang namanya Martinus gitu. Apa yang bila sampaikan waktu itu? Waktu itu dia ngajak untuk gabung. Dengan penjelasan Pak Basuni juga kita meyakinkan masyarakat bahwa Pak Basuni mengatakan seperti yang saya ngomong tadi, bagus Bapak masuk dalam sistem biar kita sama-sama berkolaborasi di dalam Taman Nasional supaya tidak saling mencurigai gitu. Nah, dari disitulah saya masuk di dalam sistem dan kita juga ikut teman-teman yang sudah pegawai waktu itu untuk ini mensosialisasikan kepada masyarakat. Kita membuat konsultasi publik kan untuk menyampaikan hal masalah Taman Nasional itu kepada masyarakat agar masyarakat bisa menerimanya
Nah, supaya waktu itu kan keinginan masyarakat waktu itu supaya masyarakat di dalam wilayah adat yang termasuk dalam Taman Nasional itu untuk merangkul semua masyarakat adat itu ikut andil di dalam Taman Nasional itu. Namun waktu itu juga ya memang terbentur dengan undang-undang juga, karena waktu itu kan kalau kita bukan kehutanan nggak bisa direkrut untuk jadi pegawai gitu. Makanya waktu itu kan orang Krayan juga jarang yang di jurusan kehutanan gitu. Jadi berjalannya waktu ini, apa yang Bapak rasakan dengan keberadaan Taman Nasional? Selama Taman Nasional itu berjalan, yang jelasnya mulai beroperasi di dalam Taman Nasional ini tepatnya pada tahun 2007 yang mulanya operasi. Padahal penunjukannya tahun 96. Dan tahun 2007 lah mulai ada kantor, ada personalnya di sini. Dalam perkembangan itu ya memang kita terbantu karena menurut masyarakat itu Taman Nasional itulah benteng terakhirnya wilayahnya itu daripada contohlah daripada orang-orang yang mengeksploitasi hutan kan, baik di dalam Taman Nasional itu di luar itu memang agak susah. Jadi keuntungannya masyarakat sekarang kan masyarakat tidak seperti dulu lagi selalu mengawasi hutannya, dia bekerja sama dengan Taman Nasional dan masyarakat merasa ikut terlibat di dalamnya. Selama Bapak bekerja terlibat dalam Taman Nasional itu, apakah yang dulu Bapak suarakan dulu itu sudah tercapai? Apa program-program yang Bapak inginkan pada saat menolak itu? Ya, semua apa yang kita sampaikan itu sudah dipenuhi oleh pemerintah. Pertama, waktu itu kan masyarakat mau tahu batas-batas yang mereka pakai, yang bisa mereka garap. Makanya pemerintah membuat zonasi di dalam Taman Nasional itu, dari zonasi khusus, dari zonasi pemanfaatan, zonasi tradisional, zonasi penyangga, dan zonasi inti. Kan itu maunya masyarakat. Jadi waktu kita membuat konsultasi publik, kita tidak menulis, mereka itu yang kita panggil, lengket peta di dinding. Kita memberi mereka spidol, mana yang kita keluarkan, mereka sendiri tulis ini. Nah, jadi setelah mereka melakukan itu, kita kembalikan kepada balai, dan balai melanjutkan itu kepada BP3K langsung ke kementerian. Itu keluar SK-nya persis seperti yang mereka buat. Jadi mereka sudah puas gitu loh. Mereka tahu apa fungsinya dan mereka merasa kecurigaan mereka yang dulu itu kan tidak seperti yang mereka bayangkan. Nah, malah pemerintah itu memberi satu perlindungan dengan hutan mereka, memberi keamanan untuk hutan mereka, untuk mereka karena mereka bergantung dengan hutan. Gitu. Pak Dirjen sekarang memberikan keleluasan kepada masyarakat dengan kemitraan konservasi. Itu masyarakat tahu tidak yang kemitraan konservasi itu mereka boleh memanen hasil hutan di zona tradisional itu ada? Ya tahu, mereka kalau masyarakat sekarang mereka tahu itu karena teman-teman dari balai sudah datang ke lokasi-lokasi tertentu. Malah dari balai mempunyai desa-desa binaan yang disebut desa konservasi. Itulah yang dilakukan teman-teman di balai pada saat yang lalu untuk menyampaikan itu kepada masyarakat, dan masyarakat ikut terlibat dalam apapun yang dilakukan balai itu. Kita akan mengedepankan kearifan lokal dengan masyarakat, dan masyarakat merasa terlibat dalam hal itu. Kira-kira ke depan ini apa yang Pak Martinus rasa yang masih perlu keterlibatan masyarakat lokal dalam mengelola Taman Nasional KN Mentarang ini? Ya, harapan kita ke depan ini kita minta dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, menitikberatkan
keikutsertaan putra-putri daerah dalam merekrut mereka untuk menjadi pegawai di Taman Nasional ini, supaya mereka tidak merasa tersisih, supaya mereka tidak juga mereka minta harus mereka 100%. Jadi berbagi supaya mereka sama-sama menikmati apa yang kita programkan dalam Taman Nasional, dan mereka juga tidak merasa dirugikan dan mereka merasa sama-sama memiliki gitu. Ya, itu harapan kita ke depan. Dan kedua, minta kepada Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan orang-orang yang sudah lama menghonor di Taman Nasional, apalagi putra daerah sendiri kan. Seperti contohnya saya 15 tahun menghonor di Taman Nasional Kalimantan. Nah, kami minta nasib kami harus dipertimbangkan juga kan. Itu harapan kami dengan pemerintah, dengan balai khususnya Kementerian Kehutanan. Di TNKM juga sebenarnya sudah mencoba memfasilitasi ya anak-anak yang dari hulu di sekitar kawasan Taman Nasional yang untuk duduk belajar di Sekolah Menengah Kehutanan di Samarinda. Itu kira-kira ada manfaatnya tidak itu? Itu sangat bermanfaat, Pak. Karena 3 tahun yang lalu kita sudah menjalankan itu melalui instruksi Kepala Seksi 1 Krayan. Kita sudah merekrut yang lulusan SMP dan pada saat ini ada 3 orang khususnya dari Krayan itu yang hampir menyelesaikan studi mereka di SMK Samarinda. Nah, kita tiap tahun itu sebenarnya berusaha mensosialisasikan itu kepada sekolah-sekolah yang tamatannya sekitar bulan 6 kan. Nah, kita selalu menyampaikan itu dengan mereka, dengan memberikan brosur kepada mereka melalui kepala seksi yang ada di Krayan. Nah, mudah-mudahan tahun ini adalah yang mereka yang masuk juga. Dan kalau bisa, harapan kami anak-anak dari wilayah dalam Taman Nasional Kalimantan itu diprioritaskan supaya mereka itu mendapat peluang yang sama dengan orang-orang lain. Mudah-mudahan semua yang Bapak impikan itu bisa terwujud, kemudian juga kita bisa laksanakan di masa-masa yang akan datang. Gitu ya Pak Martinus? Iya Pak. Itu Sobat TNKM, wawancara saya dengan Pak Martinus, salah satu tokoh masyarakat di Krayan. Beliau juga sudah mengabdi, ikut bekerja di Balai Taman Nasional Kalimantan. Salam konservasi.